Serial dari Indonesia berjudul Dikta dan Hukum mendadak ramai dibicarakan dan tuai kecaman di media sosial karena menggunakan nama Jeno NCT Dream tanpa diganti untuk serial mereka. Penggemar Jeno yang tak terima bahkan mencela serial tersebut hingga nama Jeno masuk di jajaran trending topik Twitter hari ini, Rabu, 1 Desember 2021. Melansir dari bisnis.com, kisah yang kini viral itu pertama kali dipublikasikan di Twitter pada 5 Agustus 2020 oleh @kjefrean atau Diaan Farah. Hingga kini, cerita tersebut sudah mendapat lebih dari 183.000 likes dan 49.000 retweetan di Twitter. Mulanya, sang penulis cerita ragu untuk mempublikasikan kisahnya itu. Namun, Diaan Farah akhirnya menerbitkan kisah itu dalam sebuah novel. Novel tersebut lantas populer sebagai alternate universe, yakni sebuah cerita fiksi penggemar dari NCT yang dipublikasikan di Twitter. Masalahnya terletak pada serial televisi serta penulis novel, sebab menggunakan nama Jeno tanpa izin dari artis atau dari perusahaan pengelolanya, yakni SM Entertainment. Hal ini tentu penting dan menjadi perhatian, karena Dikta dan Hukum sebenarnya menampilkan anggota NCT lainnya, terutama Doyoung, yang namanya diubah oleh penulis setelah novel diterbitkan. Faktanya, karakter Doyoung adalah karakter utama Dikta. Meskipun anggota NCT lainnya sekarang dikenal sebagai karakter yang berbeda dalam cerita, tapi nama Jeno tetap enggak berubah bahkan dalam adaptasi serial TV. Netizen berargumen bahwa nama Jeno bukan sekadar nama pribadinya, tapi juga mereknya sebagai seorang seniman. Oleh karena itu, penggunaan namanya yang diduga ilegal berpotensi berdampak pada mereknya, bahkan mungkin juga karirnya. Akhirnya, banyak penggemar yang menulis tweet tentang kehebatan Jeno sebagai seorang seniman, dan bagaimana ia layak untuk dikenal dan dihormati sebagai seorang seniman. Melansir dari kompas.com, NCTzen sepakat bahwa sebagai seorang seniman dan individu, Jeno harus dapat hidup dan bekerja dalam karirnya dan dikenal karena orisinalitasnya, bukan karena interpretasi orang lain tentang dirinya. Sementara Jeno tentu memiliki hak penuh atas nama dan citranya, untuk sekarang, kasus ini masih melihat dari situasi nantinya. Mengetahui hal tersebut ramai di Twitter, pihak penulis dan penerbit menyampaikan permintaan maafnya melalui Twitter. Mereka memohon maaf karena belum sempurna dalam mempertimbangkan hal tersebut, serta berterima kasih atas saran dan masukan agar jadi lebih baik dan berhati-hati ke depannya. Dikta dan Hukum berkisah tentang seorang laki-laki bernama Dikta yang diperankan oleh Ajil Dito dan perempuan bernama Nadira yang diperankan oleh Natasha Wilona. Mereka akrab sejak kecil seperti kakak dan adik. Tak disangka, kedua orang tua mereka telah menjodohkan dan ingin keduanya bisa menikah. Padahal Nadira dan Dikta punya pasangan masing-masing. Nadira punya kekasih bernama Jeno yang diperankan Abun Sungkar. Sedangkan Dikta yang saat itu sedang menderita sakit ginjal dan diprediksi tidak hidup lama, enggak berani untuk mengatakan cinta kepada gadis yang dicintainya bernama Alea yang diperankan oleh Yoriko Angelin. Bahkan untuk tidur saja Dikta takut karena khawatir tak dapat bangun lagi. Sementara itu, Nadira adalah satu orang yang bisa membuat Dikta selalu bersemangat dalam menjalani hidupnya. Nah, itu dia girls sinopsisnya. Semoga segera ada jalan tengah untuk masalah ini ya girls, karena setiap kreator atau seniman berhak memiliki orisinalitasnya secara utuh. Kalau menurut kalian gimana girls? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya cewekbangga.id. Like, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Taati protokol kesehatan, dan sehat selalu ya. Sampai ketemu di Cewek Banget update selanjutnya.